Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kita ketemu lagi dalam jaringan atau daring untuk pembelajaran PPKN. Sehat semua ya anak-anakku, dan tentunya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, untuk KKM dan materi pembelajaran semester 1 sudah disampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Untuk pertemuan kali ini, kita langsung saja masuk pada bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kalian juga bisa pelajari di buku paket halaman 1 sampai dengan 11. Tujuan pembelajaran mendeskripsikan perkembangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Adapun materi pembelajaran penerapan Pancasila dari masa ke masa di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan yang keempat, masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1959, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan dasar negara yang lain. Ya, ini ada beberapa upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, antara lain yang pertama pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuan utama pemberontakan ini untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan Jawa Tengah tahun 1949. Tujuan utama pemberontakan ini untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Yang ketiga, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil tahun 1949, ini dipimpin oleh Raymond Westerling yang memandang dirinya sebagai Ratu Adil, memimpin pemberontakan untuk melawan NKRI yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Berikut pemberontakan Andi Agis tahun 1950, ini terjadi di Makassar. Pemberontakan ini dengan tujuan Andi Agis ini mempertahankan negara Indonesia Timur dan dia sendiri tidak mau masuk ke NKRI. Berikut yang kelima, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan tahun 1950, ini dipimpin oleh Stephen Sumokil, dan pemberontakan ini sebenarnya lebih mengarah kepada pergerakan atau pemberontakan separatisme untuk bisa memisahkan diri dari NKRI dan mendirikan negara baru.
Berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi di sini seolah-olah presiden itu hanya sebagai simbol saja. Berikut, penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ideologi liberal di sini maksudnya adalah adanya ideologi yang menjunjung nilai-nilai atau paham kebebasan. Dan masyarakat menginginkan kebebasan di berbagai bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun agama, dan berharap adanya campur tangan dari pemerintah. Berikut, pada tahun 1955, tepatnya pada tanggal 29 September, ini terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia dengan terpilihnya 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, dan pemilu ini juga berhasil memilih anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Berikut yang kedua, pada tahun 1959 sampai 1966 disebut masa Orde Lama, muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Pemberontakan tersebut adalah A. Pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. B. Pemberontakan PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan pemberontakan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Ketiga, pemberontakan ini sebenarnya bertujuan untuk bisa melepaskan dari NKRI dan mendirikan negara baru. Berikut, sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan presiden. Maksudnya di sini demokrasi terpimpin bahwa segala keputusan-keputusan atau pemikiran-pemikiran tentang negara berpusat pada pemimpin yang waktu itu adalah Presiden Soekarno. Ya, ini lanjut. Terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S-PKI, Gerakan 30 September, Partai Komunis Indonesia, pada tanggal 30 September tahun 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Di sini ada 7 korban yang akhirnya dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Ketujuh korban tadi akhirnya disebut sebagai pahlawan revolusi. Silahkan nanti kalian cari
siapa saja nama-nama dari pahlawan revolusi ini. Pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan sebutan Triturah atau 3 tuntutan hati nurani rakyat. Adapun isi dari Triturah di sini, yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya atau organisasi masyarakat. Yang kedua, bubarkan kabinet Rikora dan dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Sebenarnya Triturah ini muncul sebagai akibat dari adanya keinginan rakyat yang disampaikan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI, tapi pemerintah di sini tidak segera bertindak. Akhirnya muncul beberapa pemberontakan dan mengakibatkan keterpurukan di bidang ekonomi, khususnya naiknya harga BBM yang berpengaruh pada harga-harga yang lain. Berikut yang ketiga, pada tahun 1966 sampai 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Ini tentunya sebagai akibat dari pada pemerintahan atau masa Orde Lama terjadi penyimpangan-penyimpangan dari Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, antara lain adanya penetapan presiden seumur hidup, sehingga presiden tidak ada batasan di dalam menjalankan tugasnya, atau bisa disebut tanpa batas kekuasaan presiden. Termasuk juga presiden dapat mengangkat dan memberhentikan anggota MPRS yang terdiri dari anggota DPR GR dan putusan daerah. Ini dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Berikutnya di sini yang keempat, masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto selama menjabat di masa Orba sepanjang 32 tahun. Kemudian di sini ada istilahnya demonstrasi dari mahasiswa untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto, dan akhirnya berhasil juga Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dan masuklah pada masa reformasi, yang tentunya pada masa reformasi ini penerapan Pancasila sudah tidak dihadapkan lagi pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih diarahkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kebebasan di sini sebenarnya
mempunyai dua dampak, positif dan negatif. Dampak positifnya tentunya kebebasan itu bisa menjadikan masyarakat lebih berkreatif dan menjadi lebih baik, dan negatifnya bisa muncul adanya semacam kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, ataupun kebebasan mengemukakan pendapat yang tanpa batas. Jadi, kebebasan yang tanpa batas tadi tentunya bisa mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia dan menurunnya kemerosotan moral. Demikian materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kiranya cukup jelas ya anak-anakku? Ya, untuk penilaian sikap nanti silahkan kalian beri komentar pada YouTube dan tuliskan nama, kelas, maupun nomor absen. Ya, selanjutnya tugas mandiri. Carilah kelemahan dan kelebihan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar seperti surat kabar, media elektronik, atau buku-buku sumber lainnya. Kerjakan di buku tugas, tulis identitas lengkap, difoto dan kirimkan lewat grup Mapel PPKN paling lambat tanggal 27 Juli 2020. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, persiapkan juga materi untuk minggu depan tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Ya, demikian ya anak-anakku. Semoga kalian tetap semangat dalam pelajaran ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.